bukan ASI, melainkan darah gitu loh. Apa? Dari Kalimantan, bahkan dari Papua itu ada Mas yang kesini. Atau syarat-syarat apa gitu Mbak? Kiranya untuk tuyul itu nggak sampai bisa masuk rumah gitu loh. Nah, sebetulnya ya Hari ini kita akan sowan lagi ke suatu lokasi yang berada di wilayah Malang bagian selatan ya. Dan hari ini kita akan mencoba mereview lokasi yang sempat viral di video kemarin. Nah ini kediaman Mbak Jawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Mbak. Alhamdulillah. Iya. Iya. Kena. Sehat. Iya, ini lagi mau pasang bendera. Mau masang bendera ini Mas. Oh iya, Mbak. Kita sowan lagi ke sini. Masih ingat saya kan? Iya ingat Mas. Yang beberapa waktu kemarin kita review satu lokasi yang sangat sakral yang tidak jauh dari kediaman jenengan. Hari ini repot nggak jenengan kira-kira Mbak? Ya ini mau masang bendera ini dulu Mas. Gitu. Iya. Boleh kita tunggu Mbak. Nanti selesai masang bendera, kita minta antar ke lokasi yang dulu kita review itu. Oh iya, yang kemarin tuh Mas. Oh iya. Kita tunggu Mbak ya. Iya Mas. Tak masang bendera dulu Mas ya. Iya. Mas, pinar dulu Mas, tak buatin kopi dulu. Sudah Mbak. Kita habis di warung tadi habis ngopi. Kita langsung ke lokasinya aja ya Mbak ya. Oh ya, kemudian barangkali ngopi-ngopi dulu gitu loh Mas. Aja setelah kita ke sana kita mampir ngopi. Gimana Pak? Oh, iya. Ya Pak, sudah selesai masang benderanya? Ya sudah. Oke, kita akan diantar Mbak Jawi menuju ke lokasi punden yang kebetulan tidak jauh dari rumah Mbak Jawi. Nah, jadi hari ini rezeki Mbak bisa bertemu jenengan Mbak. Iya, alhamdulillah. Jenengan setiap hari di rumah apa? Atau baru pulang dari aktivitas tadi? Ya pulang dari kerja itu Mas. Iya. Ini kan kemarin sempat rame itu video yang itu tayangkan itu Mbak. Oh banyak iya. netizen yang ingin tahu gitu loh alamat lokasi ini gitu. Loh, kalau alamat jangan dikasih tahu Mas. Kenapa Mbak? Nah, kemarin tuh saya digeruduk warga sini. Gara-gara video sampai semua ini loh viral. Oh gitu. Jadi nggak enak nanti kalau alamatnya dikasih tahu kan nggak enak gitu loh Mas. Jadi ada warga yang tidak terima gitu Mbak. Iya, semua kesini sampai bisa saja itu kok disebarluaskan biar orang tahunya sendiri. Jangan disebarluaskan, bilang gitu Oke, jadi misalnya kalau alamat tidak boleh kita spill ya, tapi nggak apa-apa kan kita kesana lagi? Ya kalau ke sana nggak apa-apa Mas, cuma tolong nanti alamatnya saja jangan disebarkan Mas. Oke, baik. Nanti kita ada yang ingin kita tanyakan lagi Mbak. Oh iya Mas. Tentunya ini atas permintaan netizen, banyak hal yang lupa kita spill, kita tanyakan. Oh iya. Kalau alamat memang tidak boleh di publikasikan ya, nggak apa-apa wes. Jadi Mbak Jawi ini sempat digeruduk warga. Iya, digeruduk warga. Tambah saya habis itu warga mau sudah ke sini, saya dipanggil Pak RT itu, didudukin ke rumahnya sana saya. Dipanggil Pak RT juga? Iya, dipanggil Pak RT. Tapi kan jangan menyampaikan apa adanya, tidak menambah. Iya, saya kan apa adanya seperti itu Mas. Saya juga kan nggak salah, saya nggak takut gitu loh. Iya, karena menyampaikan suatu kebenaran kan. Iya. Kenapa harus takut gitu Mbak? Iya. Ini pas waktu kemarin ke sini tebu ini masih tinggi ya Mbak ya? Oh iya, belum ditebang itu Mas. Gunung Kawi itu masih sana Mbak ya, agak lumayan jauh ya? Iya, lumayan jauh Mas. Tapi ini di lerengnya, deket. Di lerengnya, di baliknya itu loh Mas. Baliknya, okay. Iya. Sayang sekali alamat nggak boleh kita. Padahal ini permintaan penonton ini. Oh iya. Alamatnya itu Mbak, tujuan kita ke sini itu. Ya, dan masih ramai Mbak didatangi orang ini Mbak. Ya ramai Mas, banyak yang datang ke sini itu. Setelah video saya tayang itu ramai. Oh tambah kesu ini banyak tanya gitu. Ya saya nggak saya temui Mas, saya nggak enak nanti saya temui. Saya suruh ke sini sendiri gitu loh. Iya. Jadi orangnya itu ke sini sendiri. Iya. Bersih Mbak ya tempatnya. Ini jangan sapu tiap sore gitu ya? Iya. Nah, itu banyak sekali juga sajen-sajen. Oh ini barusan ini rupanya barusan ada orang ritual ini Mas. Tapi nggak ada uangnya nih Mbak. Oh ya nggak ada. Kemarin sore tuh ada uang berserakan Mas. Oh sorenya ada. Iya kok sekarang nggak ada. Ini barusan ada orang ritual ini Mas. Iya ini masih kelihatan itu ya. Iya. Mbak kita ngobrol santai. Gimana Mbak? Ada banyak hal yang ingin
saya tanyakan ke jenengan yang di tayangan kemarin belum sempat saya tanyakan. Gak apa nih, Pak ya? Oh iya ya nggak apa Mana mas. ini? Nah, ngobrol ini ya. Di sini aja nggak apa Oke. mas. Oke. Ya, Mas, Saya di juga sini. selonjoran dulu, Mbak. Capek ini. Iya ya. Di sini aja nggak apa mas. Oke. Terima kasih ya, Mbak. Jenengan tadi sempat kita repoti waktu mau membetulkan apa bendera ya, Pak ya. Iya. Gimana, Mbak? Tadi kita sambung pembicaraan kita. Sempat banyak atau ramai pengunjung setelah video saya tayang, Mbak. Gimana ceritanya? Nah gini mas. Nah kemarin itu saya ulangi lagi bicara kan nggak apa-apa. Kemarin itu sesudahnya sampean ke sini video sampean kan rame umum ke sana-sana. Apa itu umum apa itu? Viral, Mbak. Nah itu banyak yang datang ke sini mas. Itu loh. Dari mana saja itu, Mbak? Dari Kalimantan, bahkan dari Papua itu ada mas yang ke sini. Dari Papua juga. Iya. Ya saya nggak berani nemuin mas. Kan nggak enak nanti saya habis dipanggil Pak RT itu bilangnya Pak RT gitu. Kalau ada orang datang lagi Pak, Mbah jarang dikasih tahu tempatnya. Itu ya saya nggak tahu kalau sampean mau ke sana ya silakan ke sana sendiri. Saya nggak berani mengantar. Saya bilang gitu mas. Tapi ini kok jenengan kok nggak apa-apa ngantar saya ini, Mbak? Lah masnya ini kan nggak ritual. Iya. Kita hanya ingin edukasi, Mbak ya. Iya. Tapi sebelumnya ya saya mohon maaf dengan kejadian viralnya video kita kemarin, panjenengan akhirnya menjadi tidak enak kan, sempat digeruduk warga, Iya. dipanggil Pak RT. Ya saya mohon maaf, Mbak. Sebenarnya nggak ada tujuan seperti itu kan, kita hanya apa namanya menyampaikan suatu keunikan di tanah Jawa ini masih ada tempat-tempat sakral. Bukan berarti kita mau mengajak kesesatan. Kita ini kan hanya menunjukkan tuh tanah Jawa ini si ono gonjing angker, salah satunya di sini. Oh iya iya. Tempat apa namanya orang jual beli tuyul, pesugihan mencari tuyul kan gitu ya, Mbak ya. Ini bukan ada maksud untuk mempromosikan suatu lokasi yang dimana sebagian orang itu juga apa namanya fanatik dengan hal-hal seperti ini. Tapi kita hanya mengedukasi, sekali lagi saya tekankan hanya mengedukasi dan menunjukkan bahwa sebenarnya memang tanah Jawa itu ternyata tidak hoax. Banyak tempat-tempat sakral yang diantaranya tempat untuk pesugihan dan lain sebagainya. Yang diantaranya di sini yang katanya tempat untuk jual beli tuyul gitu ya, Mbak ya. Iya iya iya. Kita ulangi lagi perbincangan kita yang dimana dulu sudah kita ulas. Ini untuk para penonton yang belum melihat tayangan kita di video kemarin. Jadi boleh disampaikan, Mbak, bukan untuk mempromosikan ya. Sekali lagi saya tekankan bukan untuk mempromosikan. Hanya untuk mengantisipasi barangkali di antara khalayak ramai ada salah satu pelaku ritual itu yang tinggal berbaur dengan masyarakat, supaya untuk antisipasi bagaimana sih sebenarnya ciri-ciri orang yang memelihara tuyul atau punya pesugihan tuyul. Kemarin itu kan sudah saya jelaskan mas. Ya, Gitu loh. itu yang di video kemarin, Mbak. Tapi Ya. ini kita coba angkat lagi untuk pemirsa yang belum sempat melihat video yang kemarin. Oh. Bisa disampaikan ciri-ciri orang yang memiliki pesugihan tuyul itu diantaranya apa saja sih, Mbak? Nah, ciri-ciri orang yang mempelihara tuyul itu mas, di rumahnya itu rumah warna catnya itu nggak satu warna mas, berwarna-warna gitu loh mas. Bermacam-macam warna. Iya, bermacam-macam warna. Seperti sekolah TK gitu ya, Mbak? Iya, seperti itu mas, berwarna-warna. Ada mainan, ada apa gitu. Itu salah Ya. satu ciri-ciri rumahnya memang catnya berwarna-warni. Iya, Terus ada lagi, Mbak? ada mas. Nah, yang kedua itu kalau dia itu bepergian mas, tangannya itu selalu ditaruh di bawah mas, di bawah punggung gini mas, Oh, di belakang. di belakang punggung itu mas, sambil jalan. Kalau bepergian itu sering-sering seperti itu mas. Itu yang kelihatan seperti itu, seperti apa menaruh tangan di belakang. Iya, Tapi hakikatnya apakah orang itu sedang menggendong tuyul tersebut, Mbak? ya pasti mas itu, pasti ditaruh di gendongan belakang mas. Tidak mungkin di depan ini, tidak mungkin, pasti di belakang gitu loh mas. Istilahnya di ngon gitu ya, Mbak? Iya. Ditaruh di mana untuk beroperasi. Nah, kalau sudah di tempat rame atau tempat pasar misalnya itu dilepas mas,
Itu, Itu. ya. Nah, ciri yang jenengan ketahui, Mbah. Lah, kalau ke warung, Mas, ini maaf, nggak buka aib orang yang memelihara tuyul, Mas. Hanya untuk, tidak hanya untuk makan, Mas. Itu melepaskan tuyulnya, Mas. Terus Ya, biar tahu, Mbah, gimana, Mbah? Nah, kalau makan itu nggak selalu dihabiskan. Lah, tuyul kan sudah dilepas di situ tuh beroperasi di situ, Mas. Gitu loh. Kalau makan nggak selalu habis, ya itu kalau di warung, Mas. Berarti untuk mengetahui ciri-ciri itu, orang yang punya tuyul itu makan di warung itu nggak pernah dihabiskan. Nggak pernah dihabiskan ya. Tolong kalau punya warung besar-besar yang rame-rame itu hati-hati. Kalau menemui orang seperti itu, gitu loh, Mas. Harus waspada gitu ya, Mbak? Iya. Oke. Itu adalah karakter dari pelaku pesugihan tuyul yang jenengan ketahui, ngoten, Mbak? Iya. Nah, terus ini kan di komentar kemarin banyak netizen yang tanya kalau untuk menanggulangi atau mencegah supaya uang kita aman tidak dicuri tuyul itu ada nggak doa-doa, amalan atau syarat-syarat apa gitu, Mbah? Kiranya untuk tuyul itu nggak sampai bisa masuk rumah gitu loh. Nah, sebetulnya ya bukan doa, Mas. Itu sudah apa ya? Unen-unen dari nenek moyang dulu kita, Mas. Itu dikasih kaca atau ngilo kecil itu loh, Mas. Kaca untuk ngilo itu loh, Mas. Kaca pengilon ya. Nah, itu ditaruh di tempat uangnya itu, Mas. Dilumakan gini, Mas. Sama bawang merah dan bawang putih. Nah, itu aman, Mas. Jadi misalnya saya punya uang gitu, saya taruh lemari. Ya. Di atas tumpukan uang itu dikasih kaca pengilon gitu, Mas. Lah, gitu, Mas. Sama apa? Bawang merah? Nah, bawang merah sama bawang putih. Bawang putih. Aman, Mas, itu. Berapa kilo, Mbah, bawang merahnya, Mbah? Ya satu aja, Mas, kok sampai kilo-kiloan. Oh, satu aja. Iya, Cukup ya? satu gitu aja. Itu salah satu penangkal dari Iya. tuyul biar nggak bisa masuk lemari. Terus ada syarat lagi, Mbak, yang ampuh buat menjaga tuyul itu tidak masuk rumah. Ini lebih ampuh lagi tidak bisa masuk itu, Mas. Ada yuyu itu, Mas. Peting Jawa yang tempatnya di sawah-sawah itu loh, Mas. Lah itu di tali sama rafia taruh di rumah, di depan rumah itu aman, Mas. Nggak mungkin tuyul itu masuk ke rumah, itu nggak mungkin. Sudah pasti mainan tuyul itu tadi, Mas. Oh, yuyu atau kepiting sawah. Ya, kepiting sawah itu loh, Mas. Yang masih hidup ya, Mbak ya? Iya, masih hidup. Itu diikat di rafia, tali rafia. Iya, Terus taruh di depan rumah gitu aja. Ditali di depan rumah, dikasih patokan apa dicagak itu kan berjalan terus. Ya tuyul kalau mau masuk lihat itu ya mainan itu, Mas. nggak sampai jadi masuk rumah. Nah, nggak jadi masuk rumah. Itu, Mbak ya. Iya. Jadi ini saya baru ngeh ini. Ternyata hal sepele tapi bisa sangat bermanfaat Iya, gitu ya, Mbak. iya. Dan apakah ini juga sudah teruji, Mbak? Sudah, Mas. Itu sudah pasti, Mas. Itu kan nenek moyang dulu kita kan sudah bicara seperti itu, Mas. Nah, itu sudah saya praktekkan di rumah. Terus tetangga saya juga pernah bilang, saya kasih tahu seperti itu, kasih kaca di tempat rumah, di tempat uangnya itu, atau tuyul di depan rumah. Ternyata alhamdulillah gitu, Ampuh gitu ya. Nah, lah tolong, Mas, nanti ini saya kasih tahu warung-warung ini, Mas. Iya. Dicuri sama tuyul, dikasih pengilon atau kaca yang buat ngilo itu sama bawang merah satu, bawang putih satu, ditaruh di kotaknya uang itu, Mas. Di laci tempat naruh Nah, itu. insya Allah aman itu, Mas. Oke, sangat bermanfaat ini, Mbak. Jadi ini edukasi kita hari ini tidak sia-sia gitu loh. Ternyata seperti itu kan penangkal dari si tuyul itu biar takut nggak sempat mengambil uang, ternyata seperti itu. Iya. Nah, tempat ini kan sudah sangat terkenal, Mbak, sebagai tempat untuk jual beli tuyul atau mencari pesugihan tuyul. Mohon maaf ini, Mbak, saya Mbak Jawi. Apakah warga sekitar sini, tetangga jenengan gitu, ada yang melihara tuyul, Mbak? Oh, nggak ada, Mas. Kenapa? Kalau di lereng Gunung Kawi ini, Mas, di daerah sana, di daerah sini itu tidak ada yang bisa, Mas. Tidak ada yang berhasil.
Nah, terkecuali kalau orang luar Mas, dari Kalimantan, apa dari mana saja itu rata-rata itu berhasil Mas. Lah kok bisa saya bilang berhasil? Saya kan sering ketemu, saya tanya gitu loh Mas. Alhamdulillah, Mbah, berhasil. Tapi kan bukan lantaran dengan dari saya gitu loh. Dia itu ritual sendiri Mas, gitu loh. Berarti nggak ada kuncen sini Mbak ya? Nggak ada. Tapi dengan ritual sendiri, dengan syarat yang sudah orang itu siapkan dari rumah Iya, untuk membeli tuyul. Mungkin kontak gaib dengan gaibnya sini Mbak, iya, secara langsung gitu ya. iya. Mereka berhasil, tapi Berhasil. orang sini gagal. Nah, kalau orang daerah sini tuh nggak ada yang berhasil Mas. Nggak ampuh untuk Nggak warga ada. sini ya. Kurang ampuh lah. Gitu. Tapi kalau luar daerah pasti sukses. Iya, Ya, kita akan mencoba ulangi lagi yang perbincangan kita yang dulu Bang ya. Biar penonton tuh tahu gitu loh. Syarat untuk memperoleh atau bisa membawa pulang tuyul yang ada di sini itu apa Mbah syaratnya Mbah? ya tunai Mas. Tunai. Iya, terus syaratnya itu harus sudah bersuami istri Mas. Kemarin kan sudah saya bilangi sudah bersuami istri Mas. Ya, kita ulas lagi Mbah. Iya, Ya. kalau nggak bersuami istri Mas, ya siapa yang suruh apa itu ngempengi itu Mas? Itu kan ngempengi itu Mas. Jadi tuyul-tuyul itu apa namanya ngempengi Mbah? Iya. Minum ASI gitu maksudnya. Nah, sebetulnya ya bukan ASI Mas yang disedot sama tuyul, yang empengnya itu bukan ASI sebetulnya. Apa Mbah tulisan Mbah? Ya darah. Tapi seolah-olah nyucup ASI ya Mbah ya? Iya, Padahal itu Itu yang loh. dihisap darah. darah. Terus orang yang seperti itu ya, kalau misalnya nih pelihara tuyul 1 bulan 2 bulan kan ngempeng tuh Mbak ya, minum Iya. ASI. Tapi logikanya itu darah, apa nggak ada efek dari si istri yang sebagai apa ya, Ngempengi iya yang saja. ngempeng itu ada nggak efeknya Ya Mbak? ada Mas, itu pasti ada gitu. Pasti ada Mas, wong yang yang diempengkan itu kan bukan ASI, melainkan darah gitu loh Mas. Apa efeknya Mbak kira-kira? Lah nanti kan lambat laun kan orang itu kan bisa sakit ya Mas. Darahnya kan bisa habis gitu loh. Gitu Mbak. Iya, Apa nggak bisa diganti dengan susu kota, susu kaleng gitu kira-kira Mbak? lah nggak bisa Mas. Lah itu kan namanya bukan apa ya? Tubal, namanya itu tubal gitu loh Mas. Iya. Jadi ternyata gini, saya baru ngeh Mbak. Kenapa tuyul itu tidak meminta tumbal hanya dengan tebusan uang kontan? Ternyata yang ditubalkan itu istrinya Ya sendiri. istrinya sendiri Mas. Yang lama-lama disedot darahnya itu Iya. pasti menjadi tumbal. Iya, ya itu namanya tumbal Dan Mas. di situ akhir dari periode apa namanya masa memelihara tuyul. Iya. Ketika istrinya meninggal sebagai tumbal, tuyul pun kembali ke tempatnya. Ke tempatnya lagi Mas. Ngeri ya Mbak ya. Iya, ya kan sudah nggak ada yang ngempengi itu Mas. Iming-imingnya kan ikan tuyul itu tanpa tumbal. Tapi Iya katanya sebetulnya istrinya iya istrinya yang itu. ditubalkan itu istrinya. Iya. Saya baru ngeh ini, ternyata seperti itu. Sebenarnya yang ditubalkan memang istrinya. Yang iming-imingnya pesugihan tuyul itu tanpa tumbal. Hanya dengan membeli kontan. Tapi jenengan juga menyinggung masalah tunai ya Mbak ya. Iya, Tapi iya. kan ritual datang ke sini harus membawa uang tunai kan gitu ya. Iya. Nah, ini di beberapa komentar di video kemarin ada netizen yang bertanya, jangan-jangan ini uang ini diambil Mbah Jawi setelah nggak ada orang. Itu gimana menurut zaman Mbak? Nggak mungkin Mas saya ngambil. Oh, nggak berani saya. Gimana kalau saya berani itu? Lah nanti kalau saya ambil kan anak cucu saya itu yang buat tumbal gitu loh. Nah, sama lihat sendiri rumah saya kan seperti itu tadi. Kalau saya mau mengambil uang-uang di sini, sudah kaya Mas saya. Itu loh. Terus uang-uang itu hilangnya kemana gitu loh maksudnya Mbak? Ya hilangnya itu malamnya. Malam itu hilang. Kemarin itu ada orang ritual Mas. Di sini itu kan tetangga saya itu nggak percaya kalau hilangnya uang itu hilang dengan sendirinya, itu nggak percaya. Nah malah saya itu diajak apa dengkek lah apa gitu, Heeh. menunggu barangkali
Dia itu khawatir kalau saya yang mengambil. Lah saya itu yang diajak menunggu di sana itu Mas. Barangkali kalau ada orang lain yang mengambil, gitu loh. Ternyata sampai pagi nggak ada Mas. Nggak ada orang yang kesini. Nggak ada yang kesini dan dia langsung mengajak saya ke sini loh. Oh iya Mbak, nggak ada uangnya. Lah ngono sampean kok bilang saya yang ngambil? Saya kan sama sampean, saya bilang gitu. Berarti uang itu hilang secara gaib. Ya hilang dengan gaibnya sendiri Mas. Jadi ini kan sudah klarifikasi Mbah Jawi ini. Ternyata memang uang itu ditaruh tunai dengan perjanjian yang mungkin tadi belum kita sebutkan. Tuyul itu kan ada harga-harganya Mbak. Iya. Ya kan? Coba disampaikan lagi Mbak. Kalau misalnya beli 100.000 atau berapa gitu. Ini Mas. Nah, saya jelaskan. Misalkan naruh uang di sini itu 1 juta, ya dapatnya satu malam, satu hari itu 1 juta Mas. Kalau 500 ya satu malam satu hari itu ya 500 itu Mas. Berarti tergantung iya. Belinya naruhnya uang Mas. Kalau ingin cepat kaya ya naruhnya Ya lebih banyak. Iya. Itu diukur dari jumlah yang ditaruh atau perjanjian lah dengan kayaknya sini gitu Mbak. Iya. Ya tolong Mas, nanti mas-masnya ini jangan seperti itu Mas, jangan sampai mencari pesugihan tuyul seperti ini. Nah, belakangnya itu loh Mas, anak cucu kita itu bisa melarat. Mari kita kerja, tolong jangan sampai mengambil tuyul seperti itu Mas. Mengambil pesugihan, pesugihan. Iya, mengambil pesugihan tuyul, tolong jangan sampai. Kita harus bekerja keras. Kalau ingin kaya kita harus bekerja keras. Ingat, anak cucu kita ini menunggu di belakang kita Mas. Nah kalau hasilnya sudah diambil, terus anak cucu kita sudah enggak punya apa-apa belakangnya Mas. Iya. Nah ini jaminannya Mas. Jaminannya orang yang mencari pesugihan seperti ini. Jaminannya itu hanya neraka Mas. Ya itu pasti Mas. Pasti neraka ya. Iya pasti neraka itu. Toh juga nanti ketika istrinya sebagai tumbal sudah tiada, kan miskin lagi tuh orang. Iya. Miskin lagi, harta jatah anak cucunya sudah diambil duluan. Sudah diambil duluan. Buat sakit si pelaku berobat, habis anak cucunya nggak kebagian lagi. Iya. Ya betul Pak. Ada yang di area sekitar sini kan banyak makam itu Mbak. Ini makam siapa itu sebenarnya Mbak? Nah ini kan, di sana itu juga banyak makamnya Mas. Di mana Mbak? Di sana itu banyak makam ratusan Mas. Di Semak Belukar itu? Iya. Tidak terawat itu Mbak? Tidak Mas. Wong itu kan makam bayi bajang itu loh Mas. Bayi bajang itu yang gimana Mbak? Ya keluron waktu belum lahir, sudah lahir kan meninggal gitu loh Mas. Berarti ini makam khusus bayi-bayi yang lahir di dalam kandungan? Iya. Terus area sekitar sini juga sama? Loh, kalau area sini itu ada makam makam dukun bayi dulu Mas. Zaman nenek moyang saya itu sudah pernah bilang kalau di sini itu ada makamnya Mak Lampir gitu loh. Mak Lampir yang di film-film itu Mbak? Bukan Mas, bukan yang di film-film itu. Lah itu makamnya dukun bayi yang terkenal zaman dahulu Mas. Jadi ada salah satu makam dukun bayi tersohor di masa lalu yang namanya Mak Lampir. Mak Lampir. Bukan Mak Lampir yang di film-film itu ya Mbak? Bukan. Jadi di area sini memang khusus makam dukun bayi dan para bayi-bayi yang keluron lahir saat di kandungan gitu. Makanya tempat ini identik dengan pesugihan tuyul, karena setahu saya, mungkin salah atau benar, tuyul-tuyul itu ternyata adalah roh bayi-bayi yang keluron atau bayi yang lahir belum waktunya. Mungkin ya Mbak? Mungkin gitu Mas. Oke Mbak, sangat luar biasa sekali edukasi kita hari ini. Jadi sekali lagi kita tekankan, bukan kita mempromosikan atau kita mengajak orang untuk hal seperti ini, tapi kita hanya menunjukkan ya Mbak ya. Biar penonton semua itu tahu pesugihan tuyul itu ada ya Mbak ya, bukan hoax ya. Tapi ya tidak untuk dilakukan, karena efek dari pesugihan tuyul itu sendiri sangat luar biasa.
yang awalnya iming-iming tidak ada pesugihan, tidak ada tumbal, Ya. tapi nyatanya tetap ada tumbal. Istrinya sendiri yang Ya. mempengi katanya Mbak Jawi ya. Pengi itu tadi. Dan akhirnya si pelaku pesugihan itu sendiri pun akan mati dengan dikembalikan semua kekayaan yang didapat dari pesugihan itu untuk berobat. Ngoten Bang nggih? Iya. Itu adalah rezeki anak cucunya yang ditarik sebelum waktunya. Ngoten nggih Mbak? Iya. Tadi Mbak Jawi sudah menerangkan, menjelaskan lebih baik bekerja dengan hasil keringat kita sendiri, dengan hasil yang halal, apapun itu, berapapun yang didapat. Kalau kita dapat dari hasil yang halal, pasti akan enak dimakan dan dinikmati bersama keluarga. Kalau mau kaya, Mbak Jawi ini sudah kaya duluan, ngoten Mbak nggih? Iya. Karena tahu seluk-beluk tentang tempat pesugihan ini. Mbak Jawi, terima kasih. Jenengan sudah berkenan Iya ya Mas, ya. mengantar kami. Habis ini kita mampir ngopi di rumah jenengan, Bang nggih. Iya iya iya. Semoga tayangan kali ini bermanfaat. Ambil sisi baiknya, buang jauh-jauh sisi buruknya. Kurang lebih seperti itu. Untuk salah ucap atau kekeliruan dalam video kali ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.